Korang udah pernah lihat belum kejadian nyata? Kejadian apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Oh, aku tahu tuh negara mana tuh. Negara ni mungkin takkan wujud akta anti pemerdagangan, anti penyeludupan. Kalau betul kami ni tak fikir nasib kalian, kalian tak mampu berlindung di bawah Akta 155, Akta Immigration. Berbeza dengan Soekarno ketika itu, beliau zahirkan sifat keras dan konfrontasi untuk tunjuk sifat bangsa Indonesia waktu itu. Dah kenapa pula nak ganyang Malaysia ni kan? Akhirnya, Malaysia yang baru merdeka harus bersiap diri menghadapi negara tetangganya dengan populasi terbesar se-Asia Tenggara. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya orang Indonesia saat ini itu yang bekerja ke Malaysia, dan dulu-dulunya itu ada sejarah Indonesia nak mengganyang Malaysia. Akan tetapi video ini juga dibahas oleh salah satu konten kreator ataupun YouTuber orang Indonesia sendiri, dan beliau itu mengatakan kita salah memilih negara. Korang udah pernah lihat belum kejadian nyata? Kejadian apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Oh, aku tahu tuh negara mana tuh. Dan masih bisa ketolong nggak negara kita nih? Macam yang tadi Putra bilang, Iya. malah ngebabu. Malah membabu ke negara Malaysia yang tadinya nak diganyang. Jadi dengan ini gue minta maaf ya guys, kalian tinggal di negara yang salah. Tak baik bang, tak baik cakap macam itu. Kita ini bukan tinggal di negara yang salah ya. Kita ini masih boleh kok diperbaiki, saya yakin. Kalau EQ merakyat ini diperbaiki, program-program dari pemerintahan ini juga diperbaiki, kita tak payah terlalu ambisi untuk mengganyang negara orang. Alangkah baiknya kita urusin saja negara kita sendiri agar kita ini lebih baik, lebih bagus lagi. Yang pada intinya itu untuk memperbaiki gitu ya. Tak payahlah terlalu ambisi dengan negara-negara jiran-jiran kita. Dan kita juga harus bersyukur sih ya, karena Malaysia itu salah satu negara yang membantu mengurangi pengangguran di Indonesia. Dan saya itu juga agak dengar gimana gitu ya kalau dengar babu. Alangkah baiknya kita ini cakap pekerja. Sebab orang Malaysia sendiri kalau mengatakan orang Indonesia yang tengah merantau di Malaysia sana itu kalau dengar babu ataupun kuli, orang-orang sana itu juga tak setuju geng. Karena itu terdengar macam rendah sangat ya. Tapi karena kita ini macam partner lah, karena saling membantu antara pekerja dan majikan, alangkah baiknya kita sebutnya itu pekerja geng. Dan seberapa banyak orang-orang Indonesia itu yang bekerja di Malaysia, sementara penduduk warga ataupun penduduk Malaysia sendiri itu hanya 30 jutaan. Akan tetapi pekerja-pekerja dari Indonesia ini sudah berjuta-juta geng. Apakah ini boleh meresahkan ataupun membuat peningkatan pengangguran di Malaysia? Kita ikuti dulu video ini. Apa orang tak kira kami? Tak kira? Maksud kenapa Tak hirau? Kalau betul kami ni tak hiraukan kalian, kami tak beri perhatian, negara ni mungkin takkan wujud akta anti pemerdagangan, anti penyeludupan. Kalau betul kami ni tak fikir nasib kalian, kalian tak mampu berlindung di bawah Akta 155, Akta Immigration. Kemasukan, kedudukan kalian, hak kami beri perlindungan. Dia tak ada kerja. Susah dapat kerja. Susah nak dapat kerja. Malaysia ada 34 juta orang. Ada 3 juta warga asing. Dan ada satu laporan Bank Dunia, lebih 15%
dari pekerja asing ni merupakan warga Bangladesh. Indonesia ada 40%, Nepal lebih 20%. Semua ni datang Malaysia ada permit kerja. Malaysia beri pekerjaan. Ni ada 3 juta. Tapi kalau dicampur parti pendatang asing tanpa izin, Ya. ada lebih 6 juta datang dari udara, Wah, 6,7 laut, juta. ada yang datang bercuti tak balik-balik negara. Mereka ni lah yang ambil hak kalian, bukan Malaysia yang khianat kalian. Susah dapat kerja, tanya mereka, bukan tanya Malaysia. Jangan Malaysia pula disalahkan. Kalau tak pandai menari, jangan lantai jongkang-jongkit dijadikan alasan. Jadi ayo, tutup sengketa. Terima kasih. Itu geng, alasannya orang-orang Malaysia itu sangatlah tegas untuk memberantas parti pendatang asing tanpa izin karena meresahkan rakyat ya, dan juga mengurangi pekerjaan warga tempatan. Yang sebenarnya kalau mengurangi itu saya kurang setuju ya, karena setahu saya kerajaan Malaysia itu mengutamakan rakyatnya sendiri, kecuali di bagian-bagian tertentu macam di bangunan, macam di perkebunan, pekerja kebun itu memang rata-rata itu memang orang asing. Dan Malaysia ini cukup banyak mendapatkan fitnahan-fitnahan macam si Apik Cindu Kokuri itu ya, itu yang selalu mengatakan dan juga menyalahkan Malaysia, yang sebetulnya itu bukan salah Malaysia, akan tetapi orang-orang yang melanggar peraturan ataupun undang-undang yang di sana. Hingga ada beberapa pihak imigrasi yang mencoba untuk mengusir ataupun menghalau seorang parti tersebut dan merasa tersakiti, lalu seorang parti itu pulang ke kampungnya ataupun dipulangkan ke Indonesia. Disitulah mulai oknum-oknum ataupun netizen-netizen Indonesia itu mulai menjelekkan ataupun menjatuhkan Malaysia, sebab dia orang itu tak puas hati dengan yang dia alami, yang sementara sebenarnya itu salah dia orang sendiri. Jadi begitu geng ya. Jadi kita ini kalau boleh kita ini saling menghargai. Apalagi kalau kita ini numpang ke negara orang, jadi harus menghargai, harus mengikuti bahasa, adat, budaya dan lain-lainnya ke negara yang kita tuju. Begitu. Kita ini macam tamu lah, jadi harus mengikuti undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang kita tuju. Oke, kita kembali lagi ke video yang paling awalnya tadi, karena ini pastinya banyak netizen-netizen yang bertanya apa maksud ganyang itu geng, dan Indonesia ganyang Malaysia. Ada juga yang cakap Indonesia gagal ganyang Malaysia. Wah, ini berarti yang bermakna ini tentang sejarah geng. Wah, kalau sejarah ini saya paling suka ini geng. Kita tengok dulu sejarahnya itu macam mana. Soekarno gagal ganyang Malaysia. Apa itu ganyang Malaysia? Ia adalah seruan Presiden Soekarno pada tahun 1963. Beza Tunku Abdul Rahman dengan Soekarno adalah Tunku ni tak suka dengan kekerasan. Benda ni orang kata selarilah dengan orang Melayu yang lemah lembut, atau bahasa besarnya Tunku ambil pendekatan berdiplomatik. Berbeza dengan Soekarno ketika itu, beliau zahirkan sifat keras dan konfrontasi untuk tunjuk sifat bangsa Indonesia waktu itu. Dah kenapa pula nak ganyang Malaysia ni kan? Soekarno bercita-cita nak wujudkan Greater Indonesia atau Indonesia Raya berdasarkan wilayah Majapahit yang merupakan empayar paling agung yang pernah wujud di bumi Indonesia. Dan konfrontasi ini dilancarkan pada Januari 1963. Soekarno tak puas hati. Tunku Abdul Rahman seolah-olah sailang Indonesia Raya dengan gagasan Malaysia lah. Tapi dia cover line dengan dakwa Malaysia ini sebagai boneka neokolonialisme yang dipergunakan oleh British untuk kepung Indonesia. Serangan paling teruk berlaku dekat Tawau pada 29 Disember 1963. Waktu ni tentera Indonesia mengebom pos tentera Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di Kalabakan. 8 anggota RAMD terkorban, namun serangan itu berjaya dipatahkan. Kegagalan Indonesia di Borneo membuat Soekarno fokus ke Semenanjung. Mereka hantar tentera payung terjun yang mana mendarat di tempat macam Labis dan Pontian dekat Johor. Tapi semua kena sapu dengan RAMD dan Gurkha. So, konfrontasi ini merangkut nyawa 114 askar Malaysia dan Commonwealth, 36 orang awam Sarawak dan hampir 600 tentera Indonesia. Jadi Soekarno pun stres lah sebab tentera Indonesia ramai yang terkorban. Akhirnya Soekarno digulingkan oleh Suharto susulan peristiwa 30 September 1965. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement.
kami akan jalankan sekali lagi. 16 September 1963, meski melanggar perjanjian Manila, Malaysia yang ditunggangi oleh Inggris mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Indonesia dan Filipina. Yang mendurhakai menerangi menjalan Tengku Abdul Rahman Bumrah antek daripada imperialisme. Melihat kelicikan Malaysia yang melanggar janji dari berbagai kesepakatan itu, akhirnya Indonesia pun murka dengan langkah Malaysia dan amarah Presiden Soekarno pun meluap. Hal ini membuat Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dengan begitu, suasana di dua negara ini memanas, yang mana kemudian melahirkan pergolakan demonstrasi besar-besaran. Di Indonesia, sehari setelah pembentukan Federasi Malaysia, misalnya, Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita, dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Di lain sisi, di hari yang sama di Kuala Lumpur, para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Republik Indonesia dengan merobek-robek foto Soekarno dan bahkan membawa serta menginjak-injak lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdurrahman. Aksi para demonstran Malaysia itu membuat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia kian marah, yang pada akhirnya Presiden Soekarno melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga. Akhirnya, Malaysia yang baru merdeka harus bersiap diri menghadapi negara tetangganya dengan populasi terbesar se-Asia Tenggara. Video ini merupakan video bagian kedua yang akan membahas mengenai berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, mulai dari intervensi pihak asing, aksi sabotase, peperangan, hingga penyebab berakhirnya apa yang disebut dengan periode konfrontasi. Ganyang Malaysia sekarang juga. Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di saat kampanye Ganyang Malaysia yang digaungkan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Untuk menyikapi konflik regional Ganyang Malaysia ini, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno menyerukan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Di antaranya, perkuat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Guna mendukung aksi Dwi Kora ini, pemerintah membuka pendaftaran sukarelawan untuk dikirim berperang ke wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak. Seruan atau komando Presiden Soekarno ini disambut baik oleh masyarakat dan ABRI. Sekitar Apa mungkin sebab
sejarah ini, geng. Sampai saat ini netizen Indonesia dan juga Malaysia ini selalu bergaduh, selalu mengalami pro dan kontra. Ya, semoga saja dengan video-video ini kita boleh menambah wawasan dan kita lebih berdamai, lebih sadar diri, lebih saling mengayomi dan saling merangkul antara Indonesia dan juga Malaysia. Cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan dan semoga ada manfaatnya, yang pada intinya kita harus cinta perdamaian Indonesia Malaysia bersatu. Saya Jana Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.